Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah segitiga penyakit dan yang kedua nanti postulat Koch. Yang pertama tentang segitiga penyakit. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa penyakit adalah sebuah proses atau tahap di mana tanaman yang semula sehat menjadi sakit. Nah, proses tersebut tidak akan terjadi jika tidak memenuhi 3 syarat ini. Ya. Syarat yang pertama adalah adanya tanaman yang rentan. Syarat yang kedua adalah terdapat di tempat yang sama patogen yang virulen atau yang ganas, gitu. Dan yang ketiga, di tempat tersebut lingkungannya menekan tanaman tetapi mendukung perkembangan patogen. Nah, jika 3 keadaan ini tidak ada, maka tidak terbentuklah penyakit. Diibaratkan seperti segitiga, jika salah satu sisinya tidak ada, maka tidak terbentuklah bangun segitiga itu. Jadi ini syarat. Jika di lingkungan tersebut ada patogen yang ganas atau virulent pathogen, tetapi tanamannya tidak rentan, maka tidak akan terjadi penyakit. Jika ada patogen virulen, tanamannya rentan, tapi lingkungannya tidak mendukung perkembangan patogen, justru mendukung perkembangan tanaman, maka juga tidak akan terbentuk penyakit. Semua ini harus ada di satu waktu dan satu tempat yang sama sehingga menjadi timbul penyakit. Nah, prinsip ini juga nanti yang akan kita gunakan dalam melakukan pengelolaan penyakit. Jadi dalam melakukan pengelolaan penyakit, baik itu pencegahan maupun pengendalian, baik itu preventif maupun kuratif, yang sebetulnya menjadi pokok bahasan kita adalah bagaimana cara memecah segitiga ini. Ya, agar tidak terbentuk segitiga, maka saya akan menanam tanaman yang tahan, maka tidak akan terbentuk segitiga itu. Agar tidak terbentuk segitiga, saya akan menanam ketika cuaca sedang panas atau sedikit hujan sehingga tidak lembab. Maka lingkungan tidak mendukung patogen, misalnya. Atau untuk kuratif, ya, penyakitnya sudah mulai muncul. Saya ingin pecah segitiganya, berarti segitiganya sudah terbentuk. Saya akan pecah. Caranya bagaimana? Virulen patogennya saya binasakan, saya kendalikan, saya buang. Caranya, jika ada tanaman yang sakit, saya cabut lalu saya bakar. Saya cabut lalu saya buang. Maka tidak ada lagi virulen patogen karena sudah terikut di tanaman yang saya buang tadi. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya. Nah, tentu segitiga tadi tidak terbentuk tiba-tiba. Jadi, di sini ada segitiga penyakit plus waktu. Jadi, semula baik itu tanaman yang rentan, patogen yang virulen, kemudian lingkungan yang menekan tanaman mendukung patogen, itu semula tidak betul-betul terbentuk di alam atau di lingkungan, ya. Butuh waktu. Misal lihat, lingkaran hijau itu sebagai simbol tanaman yang rentan. Orange menjadi simbol patogen yang virulen. Ya. Sedangkan biru simbol lingkungan yang menekan tanaman mendukung patogen. Sebelumnya, ketiga faktor itu tidak bertemu. Maka tanaman-tanamannya tidak ada yang sakit. Seiring berjalannya waktu, mulailah bersinggungan. Ada tanaman yang rentan, mulai bersinggungan di tempat yang sama dengan patogen yang virulen. Tapi belum menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena
lingkungan belum mendukung patogen. Nah, seiring berjalannya waktu, mulailah segitiga tersebut terbentuk. Ya, ada irisan, di situ ada tanaman rentan, ada patogen virulen, dan ada lingkungan yang menekan tanaman dan mendukung patogen. Maka terbentuklah penyakit. Terjadilah proses tanaman sehat menjadi sakit. Nah, waktu tersebut sebetulnya adalah titik penting di tempat atau yang memberikan kita kesempatan untuk mengendalikan, untuk mencegah. Ya. Dengan menyadari hal tersebut, kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Ketika segitiga tersebut terbentuk, untuk memecahnya kembali kita bisa, misalnya, kita buang tanaman yang rentan. Misal panen, ya. Itu berarti tanamannya kita cabut, sudah. Patogennya tidak ada. Atau membuang tanaman-tanaman yang mati, berarti kita menggeser yang orange karena kita membuang patogen yang virulen, gitu ya. Atau menciptakan lingkungan yang tidak sesuai untuk patogen, ya. Misalnya dengan memperlebar jarak tanam sehingga aerasi udaranya meningkat dan kelembabannya menurun, gitu ya. Jadi begitu. Jadi nanti kalau teman-teman cerita tentang pengendalian, ya, dimanapun teman-teman berada, pengendalian itu prinsipnya kembalikan ke segitiga ini. Dari tiga sisi ini, sisi mana yang memungkinkan untuk saya pecah? Apakah virulen patogennya bisa saya pecah? Apakah dari sisi susceptible plant, tanaman rentannya yang saya buang, atau dari sisi lingkungan? Tentu caranya macam-macam. Nanti kita akan pelajari di minggu berikutnya. Bagaimana sih pengendalian yang memecah atau menghilangkan virulen patogen? Oh, bisa dengan bahan kimia, bisa dengan pengendalian secara fisik dan sebagainya. Bagaimana sih cara memecah sisi segitiga yang lingkungan, gitu ya? Membuat lingkungan yang semula disukai patogen menjadi tidak mendukung patogen. Bagaimana sih? Itu nanti kita pelajari di pokok bahasan berikutnya, yaitu pengendalian. Ada satu faktor lagi yang kemudian dikembangkan di situ, menambahkan manusia sebagai bagian dari segitiga itu. Karena semua sisi segitiga tadi, baik itu lingkungan, tanaman maupun patogen, semuanya dalam kendali manusia. Ini untuk agroekosistem, ekosistem budidaya yang diciptakan secara buatan oleh manusia. Berikutnya adalah bahasan yang kedua tentang Koch postulate atau postulat Koch. Jadi beliau bernama Robert Herman Koch. Beliau membuat sebuah postulat yang isinya ada 4 poin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita menentukan apa sih sebetulnya patogen yang menyebabkan tanaman kita sakit. Jadi kalau kita lihat tanaman sakit, bagaimana sih cara kita melakukan assessment, melakukan pemeriksaan, patogen apa sih yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, ada 4 tahap. Tahap yang pertama, kita mulai dari tahap yang pertama, bahwa patogen yang menjadi tersangka atau yang kita sangka sebagai patogen itu harus ada di setiap penyakit, di setiap organisme yang sakit. Contoh, ya, kita punya tanaman bawang dan tanaman bawangnya seperti ini bentuknya. Apakah ini sehat? Tentu tidak. Kenapa? Karena mengalami ketidaknormalan. Yang normal itu daunnya tegak lurus, tidak melingkar seperti ini. Nah, berarti ini tidak normal atau ini sakit. Apa sih yang menyebabkan tanaman ini menjadi sakit? Nah, kemudian kita punya sampel 4 tanaman yang ada di sebelah kiri, ya, yang semuanya memiliki gejala serupa. Dari 4 tanaman tersebut, kita lakukan isolasi mikroorganisme yang berasosiasi atau yang berada pada tanaman dan perakaran tanaman-tanaman tersebut. Ditemukanlah tentu tidak hanya satu mikroorganisme. Yang ada di situ tentu ada banyak sekali organisme. Contoh, ini adalah organisme-organisme yang kita peroleh. Yang paling atas itu yang kita peroleh dari isolasi tanaman yang pertama.
Kemudian yang kedua dari tanaman kedua, yang ketiga dari tanaman ketiga, yang keempat dari tanaman yang keempat. Nah, postulat yang pertama tadi menyebutkan bahwa organisme yang menjadi tersangka atau yang akan kita duga sebagai penyebab itu harusnya muncul di setiap tanaman yang punya gejala serupa. Ya, misal mikroorganisme dengan kode bundar berwarna hitam. Dia tidak bisa kita sangka sebagai patogen. Kenapa? Karena di tanaman ketiga, dia tidak ada. Kalau dia patogen, harusnya dia selalu ada di setiap tanaman yang sakit seperti gejala tersebut. Nah, jadi mikroorganisme mana yang selalu ada? Yang pertama, yang hijau, bulat, yang biru kotak, dan yang segi lima warna orange. Itu selalu ada. Tapi ini belum menjadi patogennya ya. Kita hanya baru bisa memberikan label mereka diduga adalah patogen penyebab bawang kita menjadi layu. Sekarang kita bisa singkirkan mikroorganisme lain karena sudah tidak menjadi bagian dari dugaan kita. Inilah hasil dari postulat yang pertama. Lanjut ke postulat yang kedua. Ya. Bahwa patogen-patogen yang diduga tadi harus bisa ditumbuhkan dalam sebuah biakan yang murni. Nah, ini biakan yang murni. Jadi ditumbuhkan dengan media buatan, dia sudah menjadi biakan-biakan yang murni. Tidak lagi tercampur baur dengan mikroorganisme lain, betul-betul dipisah satu tempat untuk satu mikroorganisme. Nah, di poin 2 ini kesulitannya adalah tidak semua mikroorganisme itu bisa ditumbuhkan di medium agar buatan seperti ini. Ya, beberapa mikroorganisme itu hanya bisa hidup pada jaringan atau pada sel yang hidup. Tidak bisa pada sel mati atau buatan begini. Nah, sekarang kita bisa atasi itu dengan menggunakan kita bisa mengkultur sel. Sekarang kita bisa mengkultur sel tanaman. Nah, sel itu menjadi sel hidup dan di sel hidup tersebutlah kita kultur mikroorganisme yang tidak bisa dihidupkan di media buah. Gitu ya. Nah, kenapa ini harus murni? Karena pada step ketiga kita ingin menularkan atau inokulasi, kita akan menularkan setiap mikroorganisme tadi, si suspek kita tadi, dugaan kita tadi, ke tanaman yang sehat. Ya, tadi kan kita punya 3 suspek ya, dan 3 dugaan kita, 3 mikroorganisme, itu harus dimurnikan, karena setelah itu masing-masing secara terpisah, kita akan inokulasi ke 3 tanaman bawang yang sehat. Jadi tanaman yang mikroorganisme hijau diinokulasi ke tanaman sehat, yang biru diinokulasi ke tanaman sehat yang berbeda dengan yang hijau, begitu juga yang orange. Nah, kemudian postulat yang ketiga itu mengharuskan seharusnya jika dia suspek yang benar, dia akan menyebabkan gejala yang sama dong dengan gejala pertama. Gejala pertama kita kan kotak yang warna yang paling kiri ya. Nah, setelah diinokulasi dengan mikroorganisme bulat hijau, ternyata tanamannya sehat. Jadi apakah yang bulat hijau ini penyebab penyakitnya? Jelas bukan. Dia memang ada di setiap tanaman sakit, tapi dia tidak menyebabkan penyakit. Buktinya, setelah kita inokulasi, tanamannya tetap sehat. Bagaimana dengan tanaman sehat yang kita inokulasi dengan mikroorganisme kotak berwarna biru? Oh, ternyata menunjukkan layu. Layu yang serupa dengan gejala pertama kita tadi. Bagaimana ketika diinokulasi dengan segi 5 orange? Ternyata juga layu yang sama. Maka dengan ini, postulat yang ketiga, kita bisa mengeliminasi satu mikroorganisme. Tersisalah 2 mikroorganisme yang sama-sama membuat layu. Nah, postulat yang terakhir adalah dari tanaman layu yang baru ini tadi. Jika kita isolasi lagi mikroorganismenya, seharusnya kita memperoleh mikroorganisme yang sama. Ya kan? Misal ini lihat. Dari kotak yang diinokulasi dengan dari tanaman yang diinokulasi dengan kotak biru,
Setelah diisolasi kembali, ternyata kita menemukan mikroorganisme yang sama. Sama-sama kotak biru. Berarti yang kotak biru ini sudah kita bisa pastikan adalah penyebab tanaman bawang menjadi layu. Nah, untuk tanaman bawang layu yang kita inokulasi tadinya dengan mikroorganisme segi lima berwarna orange, memang menunjukkan layu, tapi setelah diinokulasi dari situ, ternyata tidak ditemukan mikroorganisme berwarna orange. Berarti dia tidak mungkin menyebabkan layu dong, karena keberadaannya aja tidak ada. Justru kita memperoleh mikroorganisme berwarna kotak biru gitu ya. Wah, jelas berarti ini layunya bukan karena si orange, tapi karena ada biru. Di sini kita menyimpulkan bahwa penyebab tanaman kita layu adalah organisme berwarna biru. Nah, setelah kita memperoleh ini, barulah kita melakukan identifikasi lebih dalam. Sebenarnya organisme biru ini spesiesnya apa? Diperiksa secara morfologi atau secara genetik, diidentifikasi, diperolehlah, oh ternyata penyebabnya adalah misal fusarium gitu ya. Maka yang menyebabkan tanaman bawang layu dengan gejala yang kita lihat seperti ini adalah fusarium. Nah, itulah bagaimana seorang peneliti memberikan informasi ketika ada tanaman sakit itu disebabkan oleh apa. Nah, apakah kemudian kita sebagai sebagai orang di tingkat lapangan misalnya, Pak, saya tidak punya akses lab. Apakah saya harus selalu melakukan postulat Koch seperti ini? Untuk meyakinkan, iya, tidak ada cara lain ya. Untuk meyakinkan tidak ada cara lain, harus begini. Akan tetapi setelah sekian banyak penelitian pada sekian banyak penyakit, kita sudah disediakan berbagai informasi mengenai tanaman yang sakit itu disebabkan oleh apa. Misal bawang yang layu seperti ini. Anda sudah bisa searching ya di Google atau di buku-buku yang seperti ini tuh biasanya oleh apa. Nanti akan keluar di situ informasi-informasi hasil-hasil penelitian postulat Koch bahwa yang seperti ini sudah kita ketahui ini disebabkan oleh fusarium. Nah, kalau ada yang meragukan, yang ini bilang karena fusarium, yang ini bilang karena alternaria, yang mana yang benar gitu ya. Nah, jika memang ditemukan dua informasi seperti itu, bisa jadi keduanya yang menyebabkan, atau kita bisa pastikan dengan melakukan postulat Koch kita sendiri. Gitu ya. Nah, itulah postulat Koch tujuannya untuk menentukan patogen apa sebetulnya yang menyebabkan tanaman menjadi sakit. Gitu. Oke, teman-teman sudah duduk kurang lebih 15 menit. Sudah mulai jenuh, silakan beristirahat. Berdiri dari tempat duduknya melihat objek yang pandangannya jauh agar bisa kembali fresh dan melanjutkan belajar di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.